Nomor 125 tahun 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang diwakili oleh Ahmad Saiku dan Abu Bakar, memberikan kuasa kepada Zainuddin Paru, SHMH, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum memberikan kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Paloh, Hermawi Taslim memberikan kuasa kepada Reginaldo Sultan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut dengan pihak terkait 1. Ketiga, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra yang diwakili oleh Prabowo Subianto, Ahmad Muzani memberikan kuasa kepada M. Maulana Bunggaran dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait 2. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya, duduk perkara dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam eksepsi dan seterusnya dianggap dibacakan. Eksepsi tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon, eksepsi pihak terkait dan eksepsi pihak terkait 2, pihak terkait 1 dan pihak terkait 2 tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 dan seterusnya sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. 1. Bahwa menurut pemohon dari 18 partai politik peserta pemilu, terdapat 4 parpol yang mengajukan calon tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil Gorontalo 6, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 22,27%, Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar 22,27%, Partai Nasdem sebesar 22,27%, dan Partai Demokrat sebesar 22,27%. Angka 2, angka 3, angka 4 dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan keputusan KPU nomor 360 sepanjang berkenaan dengan suara anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo 6, mendiskualifikasi 4 partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di sepanjang Dapil Ako, selanjutnya dianggap dibacakan dengan komposisi sebagai berikut dianggap diucapkan. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti dan selanjutnya dianggap dibacakan. Termohon menyampaikan bukti dan dianggap dibacakan. Pihak terkait 1, pihak terkait 2, Bawaslu dianggap dibacakan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait 1, keterangan pihak terkait 2 beserta bukti-bukti surat atau tertulis, bukti surat atau tulisan, mohon diganti, para pihak saksi-saksi yang diajukan pemohon, keterangan ahli termohon, keterangan ahli Bawaslu, beserta bukti surat atau tulisan yang diajukan Bawaslu dan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa secara konstitusional, terutama setelah perubahan tahun 1999 sampai tahun 2002, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia yang lebih luas dan komprehensif.
Dengan adanya jaminan tersebut, negara berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakannya. Secara konstitusional pula, bila mana terdapat ketidakseimbangan antara berbagai kelompok dalam satu negara, dibuka kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan khusus agar tercapai titik kesetimbangan di antara berbagai kelompok tersebut. Peluang untuk mencapai kesetimbangan dimaksud diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini norma pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dalam penyelenggaraan negara, salah satu kelompok yang harus diupayakan mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan tersebut adalah kelompok perempuan. Bentangan fakta selama ini, sekalipun jumlah perempuan dan laki-laki relatif berimbang, keterlibatan perempuan sangat tertinggal dibandingkan laki-laki pada hampir semua bidang penyelenggaraan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, misalnya merujuk data atau angka statistik dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam batas penalaran yang wajar, jika diletakkan dalam semangat frasa memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang termaktub dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah dikemukakan di atas, dengan jumlah yang relatif seimbang tersebut, kepentingan perempuan dipertimbangkan untuk diwujudkan menjadi sebuah keniscayaan. Ihwal ini, menurut Mahkamah, keniscayaan itu pula yang mendorong pembentuk undang-undang membuat norma dan dalam sejumlah undang-undang, terutama undang-undang di bidang politik sejak setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan sebagai bentuk upaya meneguhkan keinginan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan telah menjadi semacam politik hukum menuju kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu pertama pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 inkasu pada tahun 2004, penyelenggaraan pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Berkenaan dengan keterwakilan perempuan, pasal 65 ayat 1 Undang-Undang 12 2003 menyatakan, setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Selanjutnya pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009, ihwal keterwakilan perempuan diatur dalam pasal 8 huruf D ayat 1 Undang-Undang 10 2008 tentang pemilihan umum dan seterusnya, yang menyatakan partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat D, menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Selain itu, dalam hal pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu, pasal 15 Undang-Undang 10 2008 menyatakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 meliputi D, surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menguatkan hal tersebut, pasal 53 Undang-Undang 10 2008 menyatakan pada pokoknya semua daftar bakal calon anggota legislatif yang disusun dan ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, vide pasal 52 Undang-Undang 10 2008. Tidak hanya itu, sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang 10 2008, di dalam daftar bakal calon, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan sebagai bakal calon. Pada penyelenggaraan pemilu ketiga pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemilu 2014, perihal keterwakilan perempuan diatur dalam pasal 8 ayat 2 huruf E Undang-Undang 8 2012 yang menyatakan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi E, menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Tidak hanya itu, pasal 15 huruf D Undang-Undang 8 2012
pada pokoknya menyatakan dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu meliputi antara lain surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan pasal 55 Undang-Undang 8 2012 mengatur perihal daftar bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya untuk penyelenggaraan pemilu 2019 dan pemilu 2024, perihal keterwakilan perempuan antara lain diatur dalam pasal 245 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Selain itu, pasal 246 Undang-Undang Pemilu mengatur pula bahwa dalam daftar bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota, setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon. Bahwa selain undang-undang pemilu di atas, perihal kuota perempuan juga diatur dalam undang-undang partai politik. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu 2014 sebagai pelaksana dari Undang-Undang 8 2012 disusun antara lain peraturan KPU nomor 7 2013 perihal kuota perempuan dalam pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pasal 11 PKPU 7 2013 menyatakan bahwa dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, partai politik wajib memperhatikan antara lain daftar bakal calon dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan setiap daerah pemilihan. Berikutnya dalam pemilu 2019, pasal 6 PKPU 20 2018 menyatakan setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dengan ketentuan antara lain dalam daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan. Selanjutnya dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas. Dalam hal partai politik tidak memenuhi pengajuan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan dan penempatan susunan daftar calon, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan tidak dapat diterima. Bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan di atas sebagai bahagian dari upaya memperkuat peran perempuan dalam politik dan sekaligus meneguhkan kuota 30% perempuan, Mahkamah pernah mempertimbangkan bahwa pemberian kuota 30% dan keharusan 1 calon perempuan di setiap 3 calon merupakan bentuk diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Sistem kuota bagi perempuan tersebut dapat dipandang telah mengurangi hak konstitusional calon legislatif laki-laki. Namun hal tersebut tidak berarti bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan demikian dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bahkan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memperbolehkan kemudahan dan pemberlakuan khusus tersebut untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kebijakan mengenai cita-cita 30% kuota perempuan dan keharusan 1 perempuan dari setiap 3 calon anggota legislatif merupakan satu kebijakan afirmatif yang sifatnya sementara untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam pembentukan undang-undang. VD Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24 tahun 2008 dan seterusnya. Bahwa apabila pertimbangan hukum mahkamah tersebut dikaitkan dengan syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR,
DPR Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, maka kuota 30% harus dipahami sebagai bentuk penyeimbangan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, agar menjamin dan memberi peluang keterpilihan lebih besar kepada perempuan dalam suatu pemilu. Hal tersebut juga bertujuan untuk membuka peluang dan kesempatan kepada perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara secara adil dan seimbang, termasuk dalam penentuan arah kebijakan negara, sehingga dapat memajukan kehidupan kaum perempuan. Bahkan diharapkan akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik bukan lagi semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator di lembaga parlemen, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Dengan bertambahnya jumlah anggota legislatif perempuan, diharapkan mampu mewakili kepentingan kaum perempuan yang tidak selalu bisa diwakili oleh anggota legislatif laki-laki. Dalam konteks itu, syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota merupakan hal yang harus diperjuangkan sebagai salah satu amanah konstitusi guna mencapai kesetaraan dan pembangunan bangsa secara menyeluruh. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 24 tahun 2003 bertanggal 29 Agustus 2003 yang menurut pemohon tidak dilaksanakan oleh termohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai konsep keberlakuan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 20 ayat 2 huruf B Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Adapun berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa dalam hal PKPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian PKPU paling lama 30 hari sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung. Dengan merujuk peraturan perundang-undangan tersebut, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji material PKPU yang putusannya bersifat final dan mengikat sejak diucapkan. Bahwa berkaitan dengan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 109 tahun 2014 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2015 pada paragraf 3.13 dan 3.14 sebagai berikut. Menimbang bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah memiliki 3 sifat sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan, yaitu mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan. Menimbang bahwa putusan yang mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari putusan sebagai hasil proses hukum melalui peradilan penyelesaian sengketa yang mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan hukum dilaksanakan, serta tidak dapat diubah oleh siapapun dan harus dilaksanakan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, dapat dipahami putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum haruslah dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip negara hukum seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, baik secara hukum maupun doktriner, putusan pengadilan harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagai salah satu perwujudan negara hukum dimaksud. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan keterangan para pihak serta kronologis terhadap pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota termasuk DPRD Provinsi Gorontalo dimulai 24 April 2023 yang dilanjutkan dengan penyusunan daftar calon sementara atau DCS pada 19 Agustus 2023 hingga 23 Agustus 2023. Sementara itu, pada tanggal 29 Agustus 2023 diucapkan putusan Mahkamah Agung nomor 24 dan seterusnya yang amarnya memuat makna baru terhadap pasal 8 PKPU 10 2023, yaitu dalam hal
penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas. Vide bukti P3 dan PK3-6. Artinya dalam batas penalaran yang wajar, untuk semua daerah pemilihan yang pada awalnya disusun berdasarkan PKPU 10/2023 menggunakan dasar penghitungan kuota perempuan 30% di setiap daerah pemilihan yang menghasilkan angka pecahan 2 tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, dilakukan pembulatan ke bawah, memiliki waktu dan kesempatan mengikuti putusan Mahkamah Agung nomor 24 dimaksud, yaitu melakukan revisi atas PKPU 10/2023 untuk menyesuaikan dengan amar putusan Mahkamah Agung tersebut. Apalagi terdapat fakta, waktu pengajuan untuk mengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dijadwalkan pada tanggal 14 September 2023 hingga 20 September 2023 dan batas waktu pengumuman daftar calon tetap atau DCT yaitu tanggal 4 November 2023. Setelah melihat rangkaian waktu tersebut, putusan Mahkamah Agung nomor 24 tahun 2023 tersebut diucapkan sebelum jadwal pergantian daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Jadwal tersebut semakin terbuka untuk dilakukan perbaikan karena DCT baru diumumkan pada tanggal 4 November 2023. Dengan menggunakan penghitungan sederhana, pengucapan putusan Mahkamah Agung nomor 24 2023 pada tanggal 29 Agustus 2023 memiliki jarak waktu melebihi 30 hari hingga batas waktu pengumuman DCT. Dengan waktu tersebut, baik penyelenggara, inkasu KPU, maupun partai politik peserta pemilu masih memiliki kesempatan yang lebih dari cukup mengikuti atau melaksanakan putusan Mahkamah Agung dimaksud. Dalam hal ini, pemohon merupakan salah satu partai politik peserta pemilu yang memperbaiki jumlah calon perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo 6 di Gorontalo 6. Vide Risalah Sidang 27 Mei halaman 23-24. Berkenaan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung 24/2003, jika tidak cukup waktu melakukan perubahan terhadap PKPU 10/2023 kuat non, demi hukum seharusnya termohon memerintahkan kepada partai politik memperbaiki daftar calon sebelum penetapan DCT dengan mengikuti putusan Mahkamah Agung 24/2023. Bahkan ahli termohon menegaskan putusan Mahkamah Agung 24/2023 telah memuat norma baru yang langsung dapat dilaksanakan tanpa mengubah PKPU. Vide keterangan tertulis ahli pemohon halaman 2-3. Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta terhadap kondisi hukum berbeda perihal keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon tetap yang dipenuhi oleh partai politik peserta pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6, antara lain sebelum adanya putusan Mahkamah Agung 24 tahun 2023 dan setelah putusan Mahkamah Agung nomor 24 2023 bertanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut. 1. Jumlah kursi yang diperebutkan dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 adalah sebanyak 11 kursi yang wilayah dapilnya yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, Vide lampiran 2 Peraturan KPU nomor 6 tahun 2002 tentang dan seterusnya dianggap dibacakan. 2. Dengan demikian, maka untuk menghitung jumlah calon perempuan pada DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 adalah 30% kali 11 kursi sama dengan 3,30. Vide keterangan ahli Didik Supriyanto. Bilangan desimal 3,30 tersebut apabila merujuk pasal 8 ayat 2 PKPU sebelum putusan Mahkamah Agung dibulatkan ke bawah menjadi 3 orang calon perempuan. Bilangan desimal 4, bilangan desimal 3,30 tersebut apabila merujuk pada pasal 8 ayat 2 PKPU 2023
setelah dimaknai oleh putusan Mahkamah Agung nomor 24 2023 dibulatkan ke atas menjadi 4 orang calon perempuan. Berdasarkan uraian di atas, apabila merujuk pasal 8 ayat 2 PKPU 2023 sebelum putusan Mahkamah Agung, maka seluruh partai politik peserta pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam DCT dikarenakan pasal 8 ayat 2 PKPU 10 2023 menyatakan dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila 2 tempat desimal di belakang koma bernilai A kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah, atau B 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas, sehingga bilangan desimal 3,30 tersebut dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 3 bakal calon perempuan. Adapun jika merujuk pada pasal 8 ayat 2 PKPU 10 2023 yang telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Agung nomor 24 tahun 2023, maka terdapat beberapa partai politik peserta pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam DCT karena amar putusan Mahkamah Agung nomor 24 tahun 2003 antara lain menyatakan pasal 8 ayat 2 dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas, sehingga bilangan desimal 3,30 tersebut harus dilakukan pembulatan ke atas menjadi 4 bakal calon perempuan. Bahwa terlepas dari perolehan suara yang telah ditetapkan termohon berdasarkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024, menurut Mahkamah, tindakan termohon yang secara sengaja mengabaikan putusan Mahkamah Agung nomor 24 tahun 2023 menyebabkan tidak terpenuhnya ketentuan keterwakilan perempuan dalam DCT di Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo 6. Termohon sebagai institusi negara seharusnya memahami dan mematuhi putusan pengadilan in casu putusan Mahkamah Agung 24 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah, tindakan tersebut tidak sejalan dengan politik hukum menuju kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Bagaimanapun, merujuk semua ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.12 di atas, frasa sekurang-kurangnya 30%, paling sedikit 30%, dan paling rendah 30% menunjukkan atau mengarah pada satu hal, yaitu calon anggota legislasi perempuan tidak boleh di bawah 30% untuk setiap dapil. Bahkan berkenaan dengan hal itu, pasal 6 PKPU 20/2018 menunjukkan komitmen yang jelas terhadap upaya mewujudkan batas minimal 30% caleg perempuan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar. Dalam hal partai politik tidak memenuhi pengajuan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan dan penempatan susunan daftar calon, pengajuan bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan tidak dapat diterima. Artinya, cara penghitungan pemenuhan kuota perempuan dalam PKPU 10 2023 adalah sebuah kemunduran yang tidak dapat dibenarkan. Karena sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah memberlakukan ketentuan keterwakilan perempuan 30% dengan pembulatan ke atas sejak sebelum pemilu 2024. Berkenaan dengan cara penghitungan dalam PKPU 10 2023, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertanggal 25 Oktober 2023 menilai termohon terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam metode atau tata cara penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pasca putusan Mahkamah Agung 24/2023. Selain itu, putusan Bawaslu nomor 010 dan seterusnya 2023 telah memerintahkan kepada termohon untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme
pada tahapan pencalonan anggota DPR dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung nomor 24 tahun 2023 dan surat Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial dan seterusnya dianggap dibacakan. Vide bukti P9 sama dengan bukti PK 31-1A. Bahwa berdasarkan fakta demikian, menurut Mahkamah, dengan adanya putusan dari Lembaga Pengawas Pemilu dan juga putusan dari Lembaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut, seharusnya termohon dapat segera menerapkan putusan Mahkamah Agung nomor 24 tahun 2023 tentang ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam menetapkan DCT. Ketika KPU tidak mengubah PKPU 10/2023 dengan mengabaikan putusan Mahkamah Agung nomor 24/2023 telah menyebabkan beberapa jajaran KPU di tingkat bawah tetap menetapkan DCT anggota DPRD sekalipun terdapat sejumlah partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%. Dalam hal ini, KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana termaktub dalam keputusan KPU Provinsi Gorontalo nomor 83 dan seterusnya dianggap dibacakan, tetap mengesahkan daftar calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 sekalipun terdapat beberapa partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%. Oleh karena itu, Mahkamah harus menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo nomor 83 tahun 2003 dan seterusnya menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang menyangkut DCT anggota DPRD Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Sementara itu berkenaan dengan keberatan pihak terkait 1, ihwal pemohon pun tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30% pada dapil lain, termasuk secara faktual terdapat banyak dapil yang tidak memenuhi kuota dimaksud. Namun oleh karena hal tersebut tidak dimohonkan kepada Mahkamah, Mahkamah tidak dapat menilainya. Menimbang bahwa dengan telah Mahkamah nyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo nomor 83 menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti Mahkamah dapat begitu saja menetapkan perolehan suara bagi pemohon sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan akuo. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo 6, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi kuota perempuan minimal 30% dalam DCT anggota DPRD untuk memperbaiki calonnya sehingga terpenuhi syarat minimal calon perempuan dimaksud. Dalam hal partai politik tidak mampu memenuhi syarat minimal tersebut, maka KPU Provinsi Gorontalo mencoret kepesertaan partai politik tersebut dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Kedepan, untuk pemilu-pemilu berikutnya, bagi dapil yang tidak memiliki peserta pemilu untuk memperbaiki daftar calon. Jika tetap tidak terpenuhi, KPU harus mencoret kepesertaan partai politik tersebut dalam pemilu pada dapil yang bersangkutan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena putusan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan pemohon, maka permohonan pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di Dapil Gorontalo 6 yang dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan Mahkamah akuo diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Menurut Mahkamah, jangka waktu 45 hari tersebut dinilai cukup bagi termohon untuk melaksanakan putusan akuo, mengingat wilayah Dapil Gorontalo 6 yang terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Boa Lemo dan Kabupaten Pohuwato. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 45 hari tersebut dimaksudkan
agar pelaksanaan putusan Mahkamah Agung juga tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Provinsi Gorontalo hasil pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya, yaitu pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak tahun 2024 yang akan dijadwalkan pemungutan suaranya dilaksanakan pada November 2024. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dianggap diucapkan, berdasarkan Undang-Undang Dasar dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon, eksepsi pihak terkait 1 dan eksepsi pihak terkait 2. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, 2 menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang dapil Gorontalo 6 harus dilakukan pemungutan suara ulang. 3 membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. 4. Memerintahkan kepada termohon atau Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Dapil Gorontalo 6 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan terlebih dahulu memerintahkan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 hari sejak pengucapan putusan aku tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas. 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 7. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat putusan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 bulan Juni tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9:58 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu Jepri Purkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak.